down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Anissa. Saya dari kelompok 1 pada praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan soal nomor 3, di mana buatlah program struct yang mana di sini tuh ada 3 tabel. Yang pertama itu tabel pertama ada departemen dengan data berisi ID departemen dan nama departemennya berisi 5 data. Kemudian tabel kedua itu worker, terus dengan jumlah data ada 3 kategori, yaitu ID worker, nama, dan ID departemen. Nah, masing-masing berisikan 5 data. Tabel ketiga yaitu ada gaji, di mana berisi 2 kategori, ID departemen dan gaji. Nah, di mana ID departemen ada 5 data semuanya. Misalnya pengguna menginputkan ID departemen untuk tabel departemen, maka akan muncul nama departemennya, misal ID-nya 001. Nah, maka pada departemen maka muncul ini nama departemennya. Nah, misal kita tunjuk untuk mencari nama departemen, contohnya lagi, misal kita masukkan ID untuk mencari nama departemen dan worker serta gaji, maka tampilkan semua dengan ID inputannya. Nah, intinya itu kita bisa manggil data apa saja melalui ID dan inputan pengguna. Nah, langsung aja kita ke C++ nya, gimana kita buat di sini include iostream using name patch std. Kemudian kita masuk ke struktur datanya, structure, dimana struktur departemen. Nah, kita pakai string ID terus string nama. Nah, dimana ini tuh mendefinisikan struct departemennya yang dengan 2 atribut, yaitu ID dan nama, digunakan untuk menyimpan data departemen. Kemudian kita masuk ke struct untuk workernya, dimana kita pakai string ID juga, terus string nama, terus string ID departemen. Nah, kita lanjut ke itu struct worker yang menyimpan data pekerja, ID pekerja, nama, dan ID departemennya. Nah, kita buat di sini struct lagi untuk gaji, mana string to ID departemen in jumlah. Baru tuh ini untuk menyimpan data gaji berdasarkan ID departemen. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi inline. Nah, dimana di sini kita inisialisasikan dulu datanya menggunakan departemen 5, karena 5 data ya. Inisialisasikan satu itu HRD, yang 2 itu TI, terus 3 itu kita buat di sini kemudian kita buat di sini 4 itu marketing, 5 kita buat
produksi. Nah, baru dimana ini memuat array departemen 5 berisi 5 data. Nah, terus kita buat inisialisasi workernya juga. Worker ada 5. Di sini B1 misal namanya adalah, baru ID tadi, ID pengguna, ID departemennya. B2 misalnya namanya di sini Vicky 2. Nah, di sini yang ketiga itu kita misalnya namanya 3, 4, itu namanya misalnya si 4, 5 misalnya namanya Hani 5. Terus gaji itu 5 sama dengan nah, misalnya gajinya kita buat di sini 7 juta. Terus di sini yang kedua itu gajinya 8. Terus yang ini kita buat 8.500.000. Ini untuk kedua misalnya 7,5. Ini yang menyimpan jumlah gajinya. Terus baru kita buat input pilihan ID, dan ID string pilihan string input ID, kemudian cout menu cout satu tampilkan nama departemen, kemudian cout tampilkan worker, cout 3 tampilkan gaji, terus cout tampilkan semua. Terus cout masukkan pilihan contoh 1 sama 2, 3, 2 sama 3, terus 4 untuk semua. Terus baru siin pilihan. Nah, kemudian masuk ke cout, masukkan ID departemen kolon, terus siin kita input
kan ID-nya. Nah, baru kita implementasi pilihannya menggunakan boolean false. So, worker dengan false. So, gaji dengan false. Kemudian masuk ke for char pilihan if p sama dengan 1, so dengan 2, terus else if p 2 worker 3, else if p 3 so gaji. Kemudian else if p sama dengan 4, so worker sama dengan true, so gaji true. Nah, dimana ini mengecek setiap karakter pilihan. Jika 1 maka tampilkan nama departemen, jika 2 maka tampilkan pekerja, kemudian jika dia 3 maka menampilkan gaji, jika 4 dia maka menampilkan semuanya. Lanjut kita membuat menampilkan nama departemen. Kita buat di sini if so departemen ya. Ini kita buat boolean ditemukan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, i plus plus, masuk ke pernyataan if, buat di sini dep i titik id non input id, terus cout buat n nama departemen dep nama. Kemudian ditemukan masuk ke if tadi, ditemukan cout id departemen tidak ditemukan. Masuk ke dimana ini jika show nama bernilai true maka ID cari ID departemen, jika ditemukan tampil nama departemen. Terus jika tidak tampilan pesan error dan program dihentikan. Dimana kita sekarang membuat tampilan workernya, buat if itu show worker, dimana cout daftar worker n, terus boolean ada dengan false for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, i plus plus. Kemudian if masuk ke
workers titik ID departemen, kemudian input ID, ini masuk ke cout workers di nama workers di titik ID kemudian terus di sini if tidak ada worker di departemen ini. Kemudian kita buat menampilkan itu tampilan gaji, kita buat if sal gaji, terus for integer i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari 5, kemudian i plus plus, kemudian if gaji di ID departemen, input ID, kemudian cout and gaji di jumlah N1, kemudian baru nah coba kita jalani programnya. Nah, di sini tuh menu pilihan, misal 1 itu tampilkan nama departemen, 2 tampilkan worker, 3 tampilkan gaji, 4 tampilkan semua. Nah, misalkan kita mau menampilkan worker sama gaji ya, jadi 2, 3, maka masukkan ID departemennya misalnya 01. Nah, maka daftar workernya itu namanya Lala dengan kode ID-nya itu W001, gajinya 7 juta. Nah, coba kita buat semuanya, atau kita buat ini dulu 1 sama 3, kita tampilkan nama departemen dan gajinya buat 001 2 deh. Nah, nama departemennya IT, terus gajinya 8 juta. Nah, kemudian kalau kita nampilkan semuanya, tampilkan semuanya. Jadi kita mau nomor 4, ID-nya kita buat 4 ya, 004. Nah, maka nama departemennya itu marketing, terus daftar pekerjanya itu Jack, gajinya itu 7.200.000. Oke, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.